Mengapa rendah hati itu penting? Renungan ini terinspirasi dari Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai 17. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pekerja yang dipekerjakan seseorang pada zaman feodal, termasuk pada zaman Yesus hidup, namanya hamba. Penamaan itu bukan asal nama, tetapi memiliki arti di baliknya. Pada zaman Abraham, sebagaimana dikisahkan pada kitab Kejadian, meyakini bahwa banyaknya hamba menjadi ukuran kekayaan seseorang. Hamba banyak berarti orang itu kaya raya. Hamba adalah manusia sebagaimana tuannya. Tetapi hamba dikategorikan sebagai bagian dari harta kekayaan. Karena merupakan bagian dari harta, meskipun manusia, tetapi diperlakukan layaknya bukan manusia. Hidup dan mati seorang hamba ada di tangan tuannya. Rahasia kehidupan sang tuan, meskipun ia tahu, ia melihat, ia mendengar, tetapi ia tidak mempunyai kuasa untuk mengatakan kepada orang lain. Ia berbicara pun ketika disuruh oleh tuannya untuk berbicara. Atas dasar itu, kita juga mendengar bahwa Tuhan Yesus tidak ingin memanggil pengikutnya sebagai hamba, melainkan sahabat. Dengan menempatkan yang lain sebagai sahabat, kemanusiaannya kita junjung tinggi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita merenungi kisah Injil yang mengisahkan tentang seorang tuan yang memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan hambanya. Hal seperti itu biasanya jarang terjadi. Seorang tuan tidak dengan mudah akan memperlakukan hamba seperti itu. Pada umumnya, sang tuan selalu merasa diri superior, menjaga wibawa baik dalam perkataan maupun perbuatan. Sementara dalam Injil ini kita mendengar bahwa seorang tuan memperhatikan hambanya yang sedang sakit dan dengan kata-kata yang merendah memohon pada Yesus untuk menyembuhkan hambanya itu. Tuan, hambaku berbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita, kata si tuan itu. Tiba-tiba Yesus menjawab, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab si tuan itu, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dari percakapan itu kita melihat bahwa sang tuan itu benar-benar merendah diri. Tuan itu tidak memakai patokan yang biasanya, yang seharusnya dilakukan oleh sang tuan. Tetapi ia berani merendah karena kepentingan hambanya. Tuan menunjukkan sikap kerendahan hatinya. Para saudara dan saudari, mengapa penting sikap rendah hati itu? Berdasarkan kisah itu, saya mengemukakan beberapa alasan. Pertama, dengan sikap rendah hati, kita membuka diri untuk mengakui keberadaan orang lain.
pengalaman seorang Tuhan yang berjuang untuk menyembuhkan hambanya tentu bertolak dari pengakuan tentang hidup dan keberadaan sang hambanya. Ia menyadari bahwa adanya sang hamba, hidupnya menjadi lebih berarti. Tanpa hambanya itu, ia tidak mungkin menjadi seorang Tuhan seperti itu. Sikap yang serupa bisa menjadi pelajaran yang baik untuk kita. Rendah hati adalah keutamaan hidup yang mulia. Dengan memiliki semangat kerendahan hati, kita membuka diri kepada orang lain. Rendah hati melahirkan sikap yang mau menghargai orang lain apa adanya, bukan karena kedudukannya, bukan karena kehebatannya, bukan juga karena keluar biasaannya yang lain. Kerendahan hati adalah sikap yang menempatkan setiap manusia pada kedudukannya yang sebenarnya, tanpa diiming-imingi oleh pemikiran lain, selain menyadari bahwa manusia yang lain juga adalah ciptaan Tuhan. Kedua, dengan rendah hati, pembicaraan atau apapun yang kita katakan, orang lain merasa disapa. Pengalaman sang Tuhan yang dikisahkan dalam Injil ini menunjukkan bahwa ia tidak bermegah dalam bertutur kata. Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Itulah kata-kata dari seorang Tuhan itu yang menunjukkan bahwa dirinya adalah makhluk lemah. Biasanya, jika berposisi sebagai Tuhan dalam hal apapun, orang begitu mudah diperdaya oleh posisi, sampai-sampai pembicaraannya saja menghindari kesan bahwa dirinya adalah makhluk terbatas. Ia akan berbicara sambil menunjukkan bahwa dirinya luar biasa melalui pemilihan kata-kata. Hal itu tidak terjadi dengan sang Tuhan yang dikisahkan dalam Injil ini. Saudara-saudari terkasih, itu juga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua yang mendengarkan renungan ini. Posisi, kedudukan, atau jabatan apapun yang kita miliki atau yang dipercayakan kepada kita, janganlah dijadikan sebagai sarana untuk mengumbar kesombongan kita. Sebab kejatuhan selalu bermula dari kesombongan. Baiklah kita menjadi pribadi yang tetap bersahaja dalam bertutur kata, terbuka dalam pemikiran, kreatif dalam menilai. Itulah pagar yang akan menjaga posisi, kedudukan, jabatan yang kita miliki atau yang dipercayakan kepada kita. Jangan sampai kita akhirnya jatuh, hilang kepercayaan karena tidak berhati-hati dalam bertutur kata. Ketiga, dengan sikap rendah hati, kita melibatkan Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Sang Tuhan dalam kisah Injil ini menunjukkan kerendahan hatinya melalui pengakuan terhadap keberadaan hambanya, melalui tutur katanya, sehingga Yesus pun langsung menjawab apa yang diharapkan. Saudara dan saudariku, keterlibatan Tuhan dalam hidup kita tidak terlepas dari kesediaan diri kita untuk merendah di hadapannya. Jika kita cermati secara mendalam kisah Injil ini, Tuhan bersedia menyembuhkan hamba dari sang Tuhan itu, bukan semata-mata karena permintaan sang Tuhan itu,
melainkan karena keseluruhan diri dan hidup dari Sang Tuan yang memintanya. Sikap yang menempatkan hambanya sebagai manusia seperti dirinya, mengakui hamba layaknya sahabat atau mitra, penyampaian permohonan yang menunjukkan keterbatasan dirinya sebagai manusia di hadapan Yesus adalah keutuhan diri dari Sang Tuan yang meringankan Tuhan Yesus untuk mengulurkan bantuannya. Bahasa sederhananya begini, Tuhan akhirnya mengabulkan doa Sang Tuan itu karena kesaksian hidup dari Sang Tuan itu sendiri. Hal ini pun bisa menjadi pengajaran yang baik bagi kita. Doa bukan saja apa yang kita mohon atau apa yang kita minta kepada Tuhan, melainkan juga apa yang harus kita tunjukkan kepada Tuhan. Dan salah satunya adalah dengan menjadi pribadi yang selalu rendah hati. Semoga bermanfaat.